tuberkulosis, tapi ternyata regimennya tidak lengkap seperti yang ada di dalam panduan. Nah, saya kira di situ teman-teman juga bisa menanyakan. Atau ternyata cara minum obatnya juga tidak pas, gitu ya. Itu saya kira teman-teman juga bisa menanyakan kembali ke dokternya, apakah memang persepannya yang sudah diberikan itu sudah benar atau belum. Nah, ini adalah kesepakatan dari Koalisi Organisasi Profesi TB di tingkat pusat pada tahun 2017, di mana di sini IAI itu juga menjadi salah satu yang menandatangani. Di sini ada Dr. Andes Nurul Falah Edi Paryang Apoteker, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia yang ikut tentang sini. Nah, di dalam kesepakatan ini, IAI sebagai induk organisasi apoteker akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya. Itu tentang, pertama, tidak melayani pembelian OAT tanpa resep. Ya, karena ini akan sangat berdampak terhadap resistensi obat tuberkulosis, melakukan konfirmasi kepada dokter terkait dengan memberikan resep OAT yang tidak standar, dan yang ketiga, memastikan obat dengan gejala TB untuk periksa ke pasien. Nah, Bapak sekalian, ini hanya sebagai informasi saja. Hari Senin Selasa yang lalu, saya ke Garut, ya. Jadi, ini ada rumah yang saya kira bagus sekali, dan ini adalah kontribusi dari para arsitek yang tergabung di dalam Yayasan Hunian. Singkatannya adalah Yahintara. Jadi mereka itu membuat suatu rumah tunggu untuk pasien tuberkulosis yang di sebelah kanan ini, ya, dengan modal yang mereka galang dari mereka ikut membuat suatu charity run, gitu ya. Mereka bisa membangun ini dengan ukuran 52 meter persegi dengan biaya 100 juta. Dan yang kedua yang sebelah kiri ini, mereka mendesain suatu rumah bangunan pasien TBRO, di mana pasien ini hanya punya lahan 12 meter persegi, ya, 2 kali 6. Tetapi mereka bisa membangun suatu rumah yang, ya, saya kira cukup sehat, ya, dengan tata cahaya, tata ventilasi yang baik, ya, sehingga orang tadi ini bisa mempunyai 3 kamar tidur, ya. Kemudian 1 ruang kerja di sini. Ini bapaknya penjahit jaket kulit, ya. Nah, seperti ini saya kira saya tidak akan ini hanya memberikan gambaran saja bahwa banyak juga organisasi profesi yang tidak terkait dengan kesehatan tapi memiliki hal yang passionnya kepada TB. Jadi sekalian, kesimpulan dari presentasi saya adalah, pertama, bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk melakukan eliminasi TBC di tahun 2030. Dan eliminasi ini saya kira perlu dukungan oleh semua pihak termasuk layanan sektor swasta. Dan yang ketiga, bahwa apoteker memiliki peran penting dalam mengenali serta merujuk pasien terduga TB, melayani resep OAT, memberikan edukasi terkait TB, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, dan bekerjasama dengan vaskes lain dalam penanggulangan tuberkulosis. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal yang bagaimana teman-teman semua, para apoteker ini bisa berkontribusi di dalam eliminasi tuberkulosis. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imran atas paparannya. Sangat bermanfaat sekali, dan tadi banyak fakta yang baru, ya, yang insya Allah akan bermanfaat bagi setiap apoteker dalam hal ini untuk membantu penanggulangan TB dan mencapai tujuan dari gerakan yang memang sudah dipaparkan dan juga diwajibkan oleh Presiden Jokowi untuk bebas TB di 2030. Dan kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang mengikuti seminar online 51 ini, apabila ada pertanyaan yang berkenan untuk ditujukan kepada
Dr. Imran dalam hal ini bisa diketik di sel atau fitur Q&A dan mohon untuk disampaikan pertanyaan plus dengan tujuan pertanyaan ini disampaikan kepada siapa untuk memudahkan kami dalam memilah dan menyampaikan pertanyaan nanti pada saat forum diskusi di sesi kedua nanti. Baik, untuk selanjutnya presentasi kedua yang berjudul peran apoteker dalam pemantauan pengobatan pasien dan rujukan kasus terduga TBC akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Tri Kusumaeni, SSI MFAM, Ibu Eni. Ya, dalam hal ini beliau adalah apoteker dari Universitas Airlangga dan menyelesaikan MFAM-nya di Curtin University Western Australia, dan saat ini beliau sebagai koordinator pelayanan farmasi rawat inap di RSUP Persahabatan Jakarta. Baik, kepada Ibu Eni, mungkin sebelum dilanjutkan paparannya bisa cek sound terlebih dahulu. Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, terima kasih. Baik, Bu Eni, slides mungkin juga sudah muncul. Kepada Bu Eni untuk 30 menit ke depan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk para peserta sekalian dan juga segenap panelis. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia dari PPIAI kerjasama dengan ISPI dan Kementerian Kesehatan ya dengan USAID. Siang hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang peran apoteker dalam pemantauan pengobatan pasien TB. Tadi mungkin sudah diperkenalkan, jelas saya Tri Kusumaeni, bisa dipanggil Bu Eni. Saya kuliah S1 dan apoteker di UNER Surabaya, kemudian magister farmasinya di Curtin University Western Australia. Pernah bekerja sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian hijrah ke Jakarta di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Posisi saya terakhir saat ini adalah manajer pelayanan instalasi farmasi RSUP Persahabatan ya. Organisasi saya di Hisfarsi, PD DKI Jakarta, dan juga anggota Komite Nasional Pharmacovigilance DBRO. Baik, sesuai permintaan dari panitia, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk sesi ini. Harapannya apoteker bisa memahami tentang penyakit TB dan pengobatannya. Apoteker bisa memahami tentang peran apoteker dalam pemantauan pengobatan pasien TB. Kemudian apoteker juga memahami sistem rujukan kasus terduga TB. Ini outline-nya dari paparan saya. Sekilas saja nanti tentang penyakit TB, kemudian pengobatan TB, kemudian peran apoteker dalam pemantauan pengobatan pasien TB, juga sistem rujukan kasus terduga TB, dan nanti terakhir sedikit sharing pengalaman ketika kami konseling pasien TB di RSUP Persahabatan. Baik, ini tentang penyakit TB, kita tahu bahwa tuberkulosis ini penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, dan ini adalah bakteri yang tahan asam, dengan gejala utamanya untuk TB paru, yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Ya. Batuk ini bisa disertai gejala tambahan seperti batuk berdahak campur darah atau batuk darah, kemudian ada sesak nafas, badan lemas, nafsu makan turun, berat badan turun, malaise, berkeringat malam hari, kemudian demam, meriang lebih dari 1 bulan, ya nggak sembuh-sembuh. Kemudian pada pasien dengan HIV positif, seringkali batuk ini bukan merupakan gejala yang khas. Untuk pengobatan TB-nya, ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur, yaitu PMK nomor 67 tahun 2016. Di situ disebutkan bahwa pengobatan TB yang adekuat itu harus memenuhi prinsip-prinsip pengobatan diberikan dalam bentuk paduan obat anti-tuberkulosis yang tepat, yang mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Kemudian diberikan dalam dosis yang tepat, ditelan secara teratur, dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas pengelolaan obat sampai selesai pengobatan. Dan yang keempat, pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, terbagi dalam 2 tahap. Ya. Ada tahap awal serta tahap lanjutan.
Anti tuberkulosis ini yang disediakan pemerintah bentuknya paket